Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke, ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini, saya akan readingkan dengan tema momen romantis yang selalu hadir di ingatannya. Wow. Melalui readingan kali ini, saya akan ajak kalian, momen romantis apa sih yang selalu hadir di ingatannya. Oke, saya akan di-readingkan untuk kalian supaya kalian bernostalgia lagi melalui this readingan ya. Dan saya yakin banyak momen, beautiful moment ya, antara kamu dan si doi. Oke, saya akan seperti biasa tarik energi pasangan kalian. Oke guys, ini dia momen romantis yang selalu hadir di ingatannya. Saya akan tarik energi pasangan kalian. Oke, wow. Zodiak Libra sangat strong di sini. Mungkin kalian dealing dengan seseorang yang sangat dewasa, orang yang selalu berbicara dan dia lakukan, orang yang selalu melakukan kata-katanya, orang yang selalu menepati janjinya. Intinya seperti itu. Dewasa, bijaksana ya. Mungkin dia atau kaliannya berzodiak Libra. Wow, saat ini dia sering stalking kamu ya dari kejauhan. Berarti ada situasi LDR, atau mungkin walaupun gak LDR, mungkin stay satu kota tapi kalian sama-sama sibuk, ada distance karena kesibukan, seperti itu bisa jadi. Kita akan lihat lebih deep lagi. Oke, thank you. Wow, kan saat ini betul-betul dia sedang sangat sibuk dengan pekerjaannya ya. Ada yang sedang menjalani bisnis baru atau karir baru dia. Ada juga yang orangnya sangat tanggung jawab, walaupun dia sudah berkarir, karirnya sudah lama, tetapi dia menjadikan semangatnya itu selalu baru setiap hari di dalam berkarir, seperti itu. Oke, akan lihat lebih deep lagi. Wow, Muse of Inspiration. Aku lihat orangnya sangat karismatik, charming, auranya sangat cantik. Auranya aura pemikat ya, memang begitu ya. Jadi setiap orang melihat dia itu ada daya tariknya. Daya tariknya sangat kuat. Biasanya orang-orang seperti ini memiliki journey spiritual, memang karena kebaikan hati, karena innernya jadi terpancar seperti itu, menjadi energi yang positif, yang mengagumkan, yang membuat orang terpesona, murah senyum. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki inner ya. Itu biasanya orang seperti ini journey soul journey-nya itu ya sudah banyak yang dia lakukan ya tentang cinta kasih, seperti itu. Oke, yang jelas dia orangnya charming. Wow, it's not joking.
Ada beberapa dari kalian yang dealing dengan seseorang yang sangat tajir, sukses. Mungkin dia lebih muda, ada beda ya. Mungkin beberapa dari kalian dealing dengan orang yang sudah dewasa, dan beberapa ada yang lebih muda dari kamu ya. Atau mungkin ada di antara kalian yang dealing dengan lebih dari satu orang, seperti itu. Bisa juga, berarti memang kamunya ya mungkin charming juga, good looking ya. Mungkin kamu so pretty atau so handsome, jadi sampai banyak orang yang merasa terpesona, merasa tertarik dengan kamu, seperti itu. Kalau aku lihat orangnya sangat tekun, sangat gigih ya, gigih tuh untuk melakukan apa saja ya. Challenge dalam kehidupannya dia lewati dengan baik, semakin naik seperti itu. Orangnya fokus guys ya. Oke, I think masih 2 card lagi. Oke, thank you. Wow, keren banget. Dan orangnya religius, dewasa, religius, bijaksana. Pokoknya dia ada beberapa dari kalian yang terkoneksi secara spiritual dengan dia, jadi saling men-trigger ya. Keren banget, energi pasangan kalian keren banget. Oke. Oh, sorry. Di sini ada Three of Wands. Aku lihat kalian saling memantau. Banyak di antara kalian yang baru di fase PDKT. Mungkin hubungan baru sekitar bulanan ya, 6 bulanan atau ya belum setahun, seperti itu. Kalian saling memantau dan saling menunggu waktu yang tepat untuk saling lebih intens lagi ya. Ada effort seperti itu. Mungkin ngajak dating kalau weekend, atau kalau mungkin dia pebisnis, berarti nggak harus nunggu weekend ya. Dia selalu bisa handle, dia punya waktu kapan aja, kan dia ownernya, seperti itu ya. Dan aku lihat, wow, ini energi orang yang abundance, penuh kelimpahan, seperti itu. Keren guys. Oke, berarti ya memang ada beberapa dari kalian yang sedang dealing dengan lebih dari satu orang. Mungkin kamu sudah dealing dengan seseorang dan satunya lagi kenal baru, ada yang seperti itu. Oke, saya akan shufflekan untuk hubungan kalian. Hubungan kalian saat ini, wow, lonely. Saya rasakan di sini kalian merasa sama-sama sudah membutuhkan seseorang yang untuk selalu menghangatkan kamu ya, dalam komunikasi, dalam mensupport ya, dalam mengisi love life-nya kamu. Jadi kamu memang sudah di fase dimana kamu membutuhkan seorang partner ya, pasangan, seperti itu ya. Merasa ingin diperhatikan, merasa ingin disayang, seperti itu. Ada Ace of Inspiration ya. Kalian berusaha saling mengabari satu sama lain. Keren guys, ini PDKT punya situasi. Oke, thank you. Wow, it's not joking. The Wheel Fortune, kalau aku lihat ada past life journey antara kamu dan dia. Jadi ada soul contract ya, soul connection. Kita akan lihat lebih deep lagi. Dan aku lihat di sini ya, ada beberapa dari kalian yang baru saja move on dari masa lalu ya, karena sebuah kekecewaan. Oke. Atau mungkin saat ini adalah ada baru kalian yang situasinya dengan dia sedang PDKT, tapi dia harus meninggalkan secara fisik, berarti LDR, dan kamu agak sedikit kecewa gitu ya, karena lagi hangat-hangatnya PDKT, seperti itu. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Wow, Nine of Inspiration. You have a passion. Kalian memiliki gairah, memiliki chemistry yang kuat ya. Vibrasinya tinggi antara kamu dan dia. Kalian adalah orang yang sangat bekerja keras dan sangat care dengan orang-orang yang kamu sayang. Tuh, tapi saat ini ya terkadang kalian masih perlu membalancingkan antara pekerjaan dan cinta. Ya, karena masih butuh untuk
membalancingkan 5 of voices. Jadi ini adalah proses ya. Relationship ini itu berbarengan dengan prosesnya kalian untuk membalancingkan antara energi cinta dan energi karir, seperti itu. Kalau aku lihat dari energinya, ini keren banget guys. Oke. Saya akan shufflekan dari Love Oracle. Ya, what's going on? Sebetulnya koneksi apa yang terjadi antara kamu dan si dia? Oke, thank you. But the hammer rebuilding, ya. Kalian sedang berada di fase yang mencoba untuk membangun relationship, ya. Berusaha, walaupun mungkin masa lalu kalian banyak kegagalan. Dan di sini ya ada beberapa dari kalian yang memang dengan si dia on off dalam penjajakan pun kadang menghilang, kadang ada, seperti energinya tarik menarik. Tetapi akan ada yang segera untuk pertemuan tuh, karena kalian itu sesungguhnya sama-sama falling in love ya. Bertemu dengan dia tuh merasa ada sebuah tali, merasa kebahagiaan kamu tuh ya ikatan gitu ya, ikatan secara jiwa, merasa kebahagiaan kamu adalah kuncinya ada di dia, dan dia pun merasa kebahagiaannya ada di kamu, seperti itu. Not today. Ada yang sedang masih agak emotion, punya energi, mungkin karena belum balancing antara pekerjaan dan bagaimana cara menghandle relationship. Ada sebagian dari kalian yang LDR dan tidak memiliki banyak waktu, seperti itu kalau aku lihat ya. Girl with a snack, dan ketika dia agak sensitif ya kalian juga agak menghindar, seperti itu sih. Nah, itu yang bisa terjadi on off itu di situ tuh, engagement. Tapi dua-duanya serius dalam hubungan ini guys, menginginkan komitmen ya antara kamu dan dia tuh, menginginkan hubungan ini berlanjut, seperti itu. Talking tuh, makanya terkadang saling memperhatikan melalui komunikasi satu sama lain, oke? Dan di sini ada new phase, transformation, renew ya, dan hubungan ini kedepannya masih on off karena aku lihat secara karir, materi, dua-duanya masih gila-gila kerjanya ya. Jadi ya kalian harus menyeimbangkan. Ketika pasangan kalian gak punya waktu atau kalian yang gak punya waktu, ya harus mengerti. Dia gak punya waktu, kamu mengerti. Kamu gak punya waktu, say sorry ya. Kalau misalnya weekend kok seharusnya bertemu, tapi saya gak punya waktu karena memang mungkin pekerjaan menuntut kalian untuk lembur atau gimana. Nah, supaya, karena aku lihat dua-duanya banyak di antara kalian yang sedang di fase penjajakan, sama-sama muda belia, sama-sama single, seperti itu. Oke, addiction, tapi energi kalian akan selalu tarik menarik ya. Itulah guys namanya penjajakan, gak ada yang mulus, harus banyak challenge. Kalau aku lihat hubungan ini hubungan yang perlu untuk kesabaran dan kekuatan, terutama yang LDR-nya agak jauh ya, seperti itu. Oke guys, itu dia energi pasangan kalian dan kondisinya, dan ya beberapa kondisi pasangan kalian ya. Dia selalu stalking, tapi ya orangnya sangat mantap ya, kepribadiannya sangat, aku lihat dari energi pasangan kalian sangat mantap energinya, kepribadiannya. Dia udah matang secara personality, itu sudah mantap ya, sudah bisa menghadapi kehidupan. Tapi ya itu dia, terkadang kalau kita hidup itu, kalau energi karir, energi kehidupan kita sudah good life, kadang-kadang yang masih perlu dinaikkan itu energi cinta, love life. Nah, dalam cinta melalui hubungan dengan kalian ini untuk pembelajaran supaya ya naik, seperti itu. Kalau berjodoh sampai ke komitmen, kalau enggak ya kalian mendapatkan banyak pelajaran di dalamnya. Karena aku lihat kalian orang yang sedang sangat haus-hausnya dalam bekerja ya, dalam mencapai keinginan atau cita-citanya kalian, seperti itu. Oke, so saya akan shufflekan, ini dia
momen romantis yang selalu hadir di ingatannya. Ya mungkin sekitar 6 bulanan, belum setahun pun pasti sudah ada momen romantis. Cie, sudah pernah ya untuk first datingnya seperti itu. Wow, berbunga-bunga. Momen romantis yang selalu hadir di ingatannya. Wow, momen yang romantis, saling mengungkapkan kata sayang, memanggil mungkin dengan sebutan yang bikin pasangan berbunga-bunga, babe, or darling, or honey, seperti itu. Ya, nah itu berbunga-bunga secara langsung dan secara di call itu beda loh guys. Ya, jangan salah. Kalau kita dating dengan orang yang kita cinta, terus dia sampai manggil di telinga kita gitu, "Hai babe," gitu. Rasanya tuh beda dengan yang di chatting atau di video call. Sangat beda. Ya, jadi itu yang selalu terngiang di pikirannya. Dan di sini ada Nine of Voices. Aku rasa ada, wow, it's not joking. Ada angel number 99. Jadi memang ini fasenya dimana kamu itu sudah seharusnya mendapatkan pasangan hidup. Jadi udah harus serius ya, karena aku lihat siap secara mental dan materi. Ya hanya materi yang memang kalian gak bisa nyantai juga dong, ya kan. Sekalipun kesuksesan udah diraih, kalian harus tetap mempertahankan dan tetap maju terus. Itu kalau dalam karir, karena kita hidup butuh materi, butuh money ya, butuh cuan. Kita mengungkapkan cinta, membuktikan cinta juga butuh cuan. Nah seperti itu. Ini fase dimana kalian sudah mapan, tetapi kalian harus tetap mempertahankan kesuksesan dan kalian sudah harus memikirkan keseriusan di dalam hubungan asmara. Karena sudah di level 99, berarti sudah harus waktunya untuk ada fase baru dalam kehidupan, mungkin bertunangan atau menikah, seperti itu guys. Meaningnya seperti itu. As of Voices, momen romantis yang selalu hadir di ingatannya. Momen romantis, ngobrol mesra, ngobrol ya, berkomunikasi ya, kehangatan saat berkomunikasi dengan kamu itu selalu selalu hadir dalam ingatannya. Ingat saat ada kehangatan seperti itu tuh. Ingat ketika kamu selalu berusaha menghidupkan suasana. Jadi kamu tuh orangnya termasuk aktif ya. Kalau udah agak boring situasi, nanti kamu kamu orangnya kreatif seperti itu. Jadi selalu ada hal baru dalam perbincangannya kalian. Nah, diajak ngobrol apa aja nyambung seperti itu ya. Pokoknya keren. Oke, thank you. Nah, momen romantis yang selalu hadir di ingatannya. Ya. Kalau aku lihat momen romantisnya, dia atau kamunya selalu punya ide untuk bikin surprise, busy ya, selalu punya ide, ataupun mungkin selalu pandai dalam memilih tempat untuk dating. Nah, aktif kamunya, jadi dia wah masuk juga nih gitu ya. Wow, it's not joking. Queen of Pentacles, aku lihat di sini momen romantisnya, kamu adalah orang yang baik hati, penyayang, dan dermawan. Ya, mungkin saat kamu makan, ya pergi makan, mungkin ya kalau dimakan di rumah makan biasa, kadang-kadang suka ada tukang ngamen, atau pas di lampu merah ada orang yang membutuhkan pertolongan gitu ya, suka ada yang ngamen atau yang suka ada pengemis gitu, dan kamunya suka nggak pikir panjang, langsung action gitu ya. Dan di situ itu bagi dia itu nilai plus, karena ya itu romantis juga, berarti orang yang sudah peduli ya untuk bercharity, orang yang dermawan, itu orang yang memiliki hati baik. Karena Queen of Pentacles seperti itu energinya ya, sudahlah diberkati, berkelimpahan secara materi, terus baik hati dan dermawan ya. Itu yang momen romantis bagi dia, dan itu bukan hanya momen romantis ya, nilai plus juga tuh awakening. Kalau aku lihat momen romantis, kamu tuh orangnya selalu memberikan kesempatan pasangan untuk berpendapat, dan kamu tuh orang yang pemaaf ya.
apa aja, pokoknya kamu nggak takut minta maaf duluan, masalah apa aja. Nah itu momen romantis bagi dia. Ya ada kamu orang yang sangat respect, ya respect dengan pasangan, memberikan kesempatan untuk berpendapat, kamu pendengar yang baik, seperti itu. Tuh ada Muse of Voices. Momen romantis, kamu orang yang tanggung jawab, tepat waktu, dan kamu selalu, ya aku lihat kalau kamu janjian dengan dia, misalnya janjian jam 9 malam, sebelum jam 9 kamu sudah ready. Nah itu adalah bentuk dari orang, kalau sudah on time itu adalah bentuk dari tanggung jawab kita. Kalau kita sudah tanggung jawab dengan diri sendiri tentang masalah waktu, pasti kita bisa bertanggung jawab dengan kehidupan, mungkin dalam pekerjaan, terus dalam hubungan rumah tangga atau berpacaran, itu ada tanggung jawabnya. Semua itu go through. Kita bisa lihat karakter pasangan itu saat kita penjajakan. Nah, lihat semua di situ ya. Buat kalian ya lady nih, perempuan, cewek, kalau mau lihat pasangan kalian, pokoknya 1 poin dulu. Dia mengerjakan apa yang dia katakan kan? Nah itu kalau buat aku sih itu harga mati ya. Cara aku memilih pasangan adalah saya mau cari laki-laki yang dia itu melakukan apa yang sudah dia ucapkan. Nggak, itu harga mati nomor 1. Orang soleh pun, orang alim pun, kalau masih suka bohong, buat saya no. Bohong untuk kebaikan juga no. Lebih baik nggak usah berjanji atau cakap. Tapi kalau laki-laki, misalnya nih, dia kerja, terus dia bilang, nanti siang saya ada time pukul 12 sampai jam 1 kan rest time. Oke, kita makan siang ketemu di restoran ini atau di rumah makan ini. Nah, jam 12 sampai jam 1. Berarti sebelum jam 12 ya jam 12 kurang 10 atau kurang 5 dia udah standby di tempat itu. Nah itu laki-laki yang alim, yang tanggung jawab, menurut gue seperti itu. Karena orang alim tanggung jawab itu bukan berarti hari-hari pergi ke gereja, hari-hari pergi ke vihara, atau hari-hari pergi ke masjid. Bukan, dia betul-betul gak, karena itu hidup itu sudah masuk ibadah. Kalau kita mau lihat quality orang itu dari kualitas hidupnya. Kalau satu kata sudah bisa dipegang, dia sangat konsekuen dengan apa yang dia katakan, itu berarti udah orang benar, bisa membimbing menjadi leader, menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam yang baik. Itu guys. Tapi kalau udah laki-laki nanti misalnya kalian PDKT dengan seseorang cowok, terus cowok itu bilang gini, oke lah nanti malam kita keluar makan ya jam berapa, ya jam 9 gitu. Udah jam 9 lebih belum datang. Wah, kalau buat aku nggak ada kata lain, mau dia kaya, mau dia mau dia handsome, close story, itu harga mati utama kalau untuk Mustika. Ya seperti itu guys, karena itu akan ikut membentuk kepribadian kita kalau kita bertemu dengan laki-laki yang tepat. Dan laki-laki yang tepat, real man, itu selalu do apa yang dia katakan, selalu melakukan kata-katanya. Itu ciri-ciri real man sejati, seperti itu. Jadi hati-hati, apalagi untuk misalnya kalian PDKT dengan seseorang yang dia itu mungkin suka ngelobi kamu ya untuk pinjam uang sebelum kalian belum tunangan, pinjam uang. Kan biasanya laki-laki suka ada yang seperti itu. Umpan dulu isi hatinya, perempuan itu disayang dulu, bucin dulu. Nanti kalau sudah kena, nanti kan dia, laki-laki ini sudah pikir pasti dia takut kehilangan aku. Mainlah dia pinjam uang. Aduh, itu udah toksik. Kalau aku lihat laki-laki seperti itu pun no. Kalau aku gitu, lebih baik kalau dia mau uang kita, oke, you mau nggak merasa rugi bersahabat dengan saya,
kalau ngelihat laki-laki seperti itu, oke, kita go pergi makan atau pergi just sekedar enjoy, kita yang bayar perempuan nggak apa-apa, kita kasih keluar, tapi finish story ya. Bukan ada embel-embel dia mau pinjem uang gara-gara uang, pinjem dalam cinta. Aduh ribet, itu merusak energi kamu dan nanti kamu jadi punya pikir laki-laki kok gitu ya, padahal nggak semua laki-laki begitu. Kita itu harus selektif guys, apalagi perempuan, nggak hanya independen secara materi ya, secara finansial, tapi kita juga harus belajar supaya kita value-nya naik. Jadi kita koneksi dengan orang itu juga harus selektif. Jangan takut misalnya kamu PDKT, namanya PDKT kan misalnya sorry, PDKT ya, kamu PDKT dengan seseorang kan belum tahu karakternya dia. Oke lah, kita nggak mungkin selamanya mulus atau laki atau mujur ya, nasib kita. Kadang-kadang kita maunya koneksi dengan orang yang baik, yang kita harapkan karakternya. Tetapi ya namanya orang berkenalan kan, kita di dunia banyak karakter ya. Kadang-kadang ada sialnya juga ya, kenalan dengan orang yang betul-betul bad karakter. Nah di situ kita harus ancang-ancang dari jauh, jangan dulu main perasaan ya kan. Nah jangan dulu main perasaan, nanti kalau kita sudah perasaannya kena, dia main taktik, main strategi. Ya mending kalau strateginya tujuannya untuk mempertahankan hubungan, untuk membangun satu sama lain. Kalau strategi taktiknya dia toksik, nah itu ngaruh untuk energi kita menjadi toksik, berantakan kehidupan. Jadi kita malas bekerja kalau galau mikirin dia, padahal dia bukan selevel dengan kita energinya. For what? Ya kan, nggak ada guna. Jadi please be smart. Buat kalian yang sering galau, jangan takut ditinggalkan laki-laki ya. Kita nggak bilang semua laki-laki itu bad, nggak semua seperti itu juga. Pasti ada yang deserve you punya love ya. Tapi kalau untuk misalnya kalian dimanfaatkan, itu udah tinggalkan. Kalau laki-laki udah nggak bisa dipegang kata-katanya, itu udah, buat aku sih udah nggak ada ampun, nggak ada tawar menawar. Lu mau kaya mau handsome, kalau cara kamu bertanggung jawab dengan diri kamu, on time gitu ya. Misalnya cowok kita kerja, dia mau meeting dengan rekan kerjanya, atau enggak ya mungkin janjian dengan customer, klien atau supplier, janjian tentang bisnis usaha, mungkin jualan baju atau apa seperti itulah ya. Nah udah janjian dengan kliennya atau dengan customernya, nanti dia waktunya mulur. Nah itu aku nggak suka, walaupun ini di Indonesia saya nggak suka. Jangankan pasangan, untuk memilih teman aja saya pilih-pilih. Karena apa? Itu mempengaruhi kepribadian kita. Kita kalau mau rusak itu gampang, hidup seenaknya ya kan. Maksudnya seenak hati kita, mau menyakiti orang, bergaul dengan siapa aja ya, nggak mau kalah. Tapi kan kita juga perlu bertumbuh, kita perlu menjaga quality value-nya, kita itu harus naik terus. Makanya koneksilah dengan orang-orang yang membuat kalian naik. Kalau andai kalian pas lagi sialnya ketemu PDKT dengan orang yang bad karakter, misalnya laki-laki yang toksik, atau dia hanya memanfaatkan perempuan, atau dia materialistis. Kan ada juga, bukan hanya perempuan yang materialistis, laki-laki juga ada ya kan. Ini kan milenial, laki perempuan sama aja seperti itu. Itu tergantung manusianya, karakternya. Jadi kalau kalian mungkin lagi bad, punya lakinya nggak bagus, kenal dengan seseorang PDKT, segera tinggalkan. Kalau untuk toxic, terutama kalau dia suka nggak menepati janjinya, terutama baca dia tentang on time, waktu ya. Kalau dia sudah molor jamnya, no. Kecuali molor jamnya, aku macet nih di jalan, itu penyakitnya Indonesia Raya ya kan. Jadi tapi dia masih ada kasih kabar, wah aku udah di jalan on the way tapi macet banget ini, gimana, saya kasih kabar dulu, I'm sorry gitu. Nah itu masih ada dia sudah on time, sebelum jam 9 udah ngabarin nih, saya sebetulnya udah mau sampai tapi macet di sini. Nah itu udah
masih mending itu pergerakan alam semesta ya kan, masih ada di tawar sikit lah ya. Tapi kalau udahlah telat, cara kita dating terus seenaknya dia, terus datang udah dekat nanti mau pinjem money, pinjem cinta ya kan. Mana boleh seperti itu. Kalau aku nggak akan biarkan hidup aku dirusak dengan energi orang yang membuat kita down. Itu aja sih. Lebih baik kita selektif, sabar dalam memilih pasangan. Tapi kalau kalian punya pengalaman seperti ini, nah berarti Tuhan kasih kalian kesempatan untuk belajar supaya karakter, oh iya dia karakternya begini, it's not good for me, dan aku nggak akan lakukan seperti dia. Seperti itu ya. Jadi harus belajar, hidup ini harus belajar. Masa penjajakan itu masa dimana kalian harus saling mengenal secara karakter. Oke guys, saya akan sampaikan untuk soul journey-nya. Trust ya, harus saling percaya. Gimana caranya menumbuhkan rasa percaya? Percayaan itu dibangun juga loh guys, bukan cuma-cuma wah aku kenal dia, aku percaya dia. No, tapi kita juga harus memberikan kepercayaan. Ketika kamu sudah dalam satu komitmen, oke, kita jalan, berarti sudah ada status berpacaran walaupun belum diungkapkan secara officially gitu, tapi kan udah jalan bersama. Nah di situ kalau kamu mau dia itu setia, ya kamunya dulu kasih percaya ke dia. Kan ada caranya, trik-triknya seperti itu. Jadi kalau sebetulnya kalau kalian pandai, kalau mau mengontrol pasangan gue nih setia nggak sih, lihat diri kamu. Kalau kamu jalan, kamu padahal sudah punya pasangan, di hati ada dia, tapi kalau kamu jalan pergi ada cowok yang naksir kamu masih layan nggak? Nah begitu juga dengan dia, itu automatically nggak bisa ditawar, hukum, the law of nature. Tapi kalau kamu misalnya aku pergi jalan kok ada orang mengganggu, pasti di sana cowok aku juga ada orang yang mulai naksir ya, mulai curi-curi pandang dengan cowok aku. Tapi tak apalah, namanya curi-curi pandang, hanya sebatas mengagumi, nggak apa-apa, yang penting aku nggak layan cowok ini kan. Nah ya di sana juga pasti setia, seperti itu ya. Jadi jangan hati kita dibikin gelisah, wah aku LDR nih, di sana setia nggak sih, gemerutuk hatinya. For what? Itu membuang-buang energi kalian ya kan. Sekarang simpelnya seperti itu, handle energi pasangan kalian melalui perbuatan kalian. Itu nggak kemana-mana, namanya orang sudah terkoneksi. Service ya, be kind, pokoknya harus lakukan hal-hal yang kebaikan. The grief ya, understand that losing something. Terkadang kamu harus ada on off dulu ya, tadi ada on off di situ dalam penjajakan supaya kalian lebih saling menghargai. Seperti itu, harus ada kejujuran di dalam hubungan itu ya. Forgiveness, ketika pasangan kalian meminta kesempatan untuk memaafkan dan dia memberikan alasan, yang mencoba mengerti. Seperti yang penting nggak fatal amat ya. Misalnya ya itu tadi yang saya bilang, kalau kalian mungkin akan dating jam 9 dia belum ada stand di tempat, tapi kamunya udah duluan, wah ini udah melanggar ya kan. Jam 9 lebih 1 menit aja belum sampai pada tempat, melanggar. Tapi kalau dia ada report, ada laporan ke kamu, oke saya udah di jalan untuk ini, bawa macet tadi, baru turun dari mobil atau turun dari taksi, terus ini sudah mau menuju nih lagi jalan kaki. Nah itu masih bisa ditawar, seperti itu masih ada reasonnya. Tapi kalau untuk terus-terusan seperti itu juga kamu yang harus kasih ajar dia melalui perbuatan kamu. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kamu maunya punya cowok yang on time, karena orang on time itu, orang kalau sudah on time guys, itu hidupnya sudah good life, sudah menghargai dirinya sendiri. Makanya negara-negara maju itu nggak ada orang on time, nggak ada orang nggak on time ya. Kalau di UK itu nggak, Jerman itu nggak ada kata-kata sorry I'm late, nggak ada. Karena semua orang itu on time sebelum waktunya. Gak usah jauh ke sana ya, di sini aja Singapura. Mana ada Singapura orang yang suka telat? Gak ada. Semua on time, semua ngantri tepat pada waktunya. Kalau nggak mau, kan kadang alasan Indonesia kan banyak saudara, jadi kalau mau antri juga pasti kita ada yang telat.
ya beberapa jam sebelumnya ya. Mungkin kalau misalnya wah biasa nih daerah ini macet ya kan, nah di situ oh berarti harus berangkat 1 jam sebelum waktunya macet supaya nggak dapat macet di jalan. Nah gitu, seperti itu negara-negara maju. Makanya spiritualis orang di dunia ini spiritualis, kadang-kadang kalau orang Indonesia kan spiritualis kentalnya dengan tirakat. Tirakat tahu nggak? Tirakat itu seperti berpuasa seperti itu. Tapi kalau spiritualis orang-orang negara maju seperti Europe ya, Eropa atau US seperti itu, dia orang udah terbentuk dari sistem manusianya. Misalnya negara itu kan sudah sistemnya sudah bagus ya, jadi on time selalu, jadi nyambung. Karena apa? Karena orang yang selalu on time itu dan melakukan apa yang dia cakap, apa yang dia janjikan terus dilakukan on time, itu orang yang sudah menemukan jati dirinya. Pasti sudah good life, pasti dia akan tanggung jawab dengan kehidupannya, dengan dirinya, apalagi dengan orang-orang di sekitar, dengan pekerjaannya. Seperti itu ya. Jangan suka berhubungan dengan orang yang masih ngulur-ngulur waktu, ngulur-ngulur kata. Aduh, hidup ini udah harus berkembangnya ke atas, bukan bleber-bleber ke bawah ke samping. Pokoknya kita itu harus smart guys, seperti itu ya. Even kita masih belajar untuk orang Indonesia, jadi mau sabar, tapi tetap ada kalau kita niat terbaik. On time ya on time, seperti itu aja ya. Jadi memang kalau aku lihat dari energinya ya harus saling memaafkan dalam pertumbuhan, seperti itu. Ada self esteem ya, hargai diri. Salah satu orang yang sudah pandai menghargai diri yang menemukan jati diri, seperti itu. Menghargai diri, menghargai waktunya, menghargai kehidupannya. Orang akan menghargai secara otomatis. Envy, kalau aku lihat ya jangan samakan proses kita dengan orang. Misalnya kamu hubungan asmara dengan seseorang yang dari circle pekerjaan atau dari circle persahabatan ya, sudah pasti akan ketemu banyak karakter orang. Nah, di situ proses setiap orang pasti beda-beda dalam karir, dalam love life, seperti itu. Jadi jangan samakan proses kamu dengan dia, dan fokuskan dengan apa yang kita mau berproses. Kita mau meraih yang the best dong untuk diri sendiri, bukan the best dari yang lain. Don't care. Kita jangan merasa kita lebih baik dari orang lain, tapi kita harus merasa bahwa kita lebih baik dari diri kita yang kemarin, seperti itu. The blame, jangan menyalahkan apapun ya dalam proses hubungan kalian, seperti itu. Wow, it's not joking. Di sini ada the guilt, I release my belief that no longer assist in my soul growth. Ya, bertumbuh dalam soul. Hidup ini gak cuma jasmani kita aja yang butuh makan, spirit kita juga butuh makan ya, butuh dialirkan. Nah, kalau misalnya makanya orang yang udah kena journey spiritual suka punya talenta, nah itu harus dialirkan. Seperti saya sekarang tarot reader ya, setiap hari harus dialirkan energi cinta kasih, harus dialirkan supaya saya bertumbuh lagi. Karena energi atau ilmu yang kita alirkan itu akan berkelimpahan lagi. Tuhan akan semakin puaskan, semakin akan banyak pengetahuan lagi yang Tuhan alam semesta berikan ke kita, seperti itu. Dan energi cinta kasih harus dialirkan, seperti itu guys. Jadi ya untuk bertumbuh memang seperti itu secara spirit ya, gak hanya badan kita yang butuh makan. Makanya terkadang ada orang yang tirakat ya, kalau Indonesia kadang tirakat puasa sampai 40 hari. Kenapa orang gak meninggal 40 hari gak makan? Ya karena spiritualnya itu udah strong ya. Jadi hidup ini bukan tentang makan makanan ya, makan food untuk badan kita butuh juga, karena food juga energi.
Tapi kita juga ada makanan spiritual dengan cara kita koneksi dengan Tuhan, berdoa, itu juga makanan. Puji-pujian, penyembahan, mungkin sholawatan, mungkin cantingan atau mantra seperti itu, ya kan? Nah, itu juga makanan spirit kita. Nah, terus cara kita, ada di sini ada nggak yang merasa kalau kita sudah melakukan amal atau charity ya, atau ya menyisihkan sedikit dan action express cinta ke orang lain, terus kita merasa happy, ada nggak? Nah, itu spirit kita sudah makan. Seperti itu guys. Jadi jangan terlena kita makan terus dengan makan barang food. Nggak, hidup nggak semua tentang makanan food jasmani, tetapi kita harus sadar bahwa spirit kita itu butuh makan. Seperti itu ya. Oke, saya akan shufflekan. Itu dia tadi momen romantis. Saya akan ajak kalian untuk melihat isi hatinya dia. Wow, the temperance. Orangnya sabar dan ya mencoba untuk menyeimbangkan kamu. Tuh, six of material. Penyayang, jiwa sosial tinggi, sama juga dengan kamu. Ya, kalau aku lihat satu vibrasi, ada six effort of inspiration. Ya, dia menginginkan serius dengan kamu. Tuh, because you are a queen of the heart-nya. Kamu adalah ratu di hatinya. Kamu baik, kamu cantik ya, terutama secara kepribadian. Kalau cantik fisik itu relatif ya. Semua perempuan cantik, semua laki-laki handsome. Ya, yang membedakan itu adalah karakter. Yang membedakan adalah kualitas hati. Dan setiap orang masih harus naik terus seperti itu. Di sini ada the death. Wow. Banyak sekali perubahan yang dia akui terjadi setelah mengenal kamu. Mungkin dia tadinya nggak on time jadi on time juga, ya kan? Karena kamu didik dia, bisa seperti itu tuh, four of material. Ya, tapi memang dia orangnya agak tertutup tentang kehidupan pribadi ya. Jadi orang selektif juga dia, ya, agak introvert, pendiam, selektif juga seperti kamu. Oh my goodness. Ya, memang ada double king di atas. Jadi memang ada beberapa dari kalian yang berada di situasi cinta segitiga. Mungkin kamu sudah sudah mempunyai pasangan resmi dan kamu kehadiran satu orang lagi, bisa seperti itu. Atau mungkin kamu sudah pacaran, sudah memiliki hubungan khusus dengan seseorang dan datang satu lagi, bisa seperti itu. Ada the hangman, itu yang membuat dia itu menggantungkan karena situasi cinta segitiga. Oke? Oh, queen of voices. Wow, ini keren banget guys, energi kalian. Aku sangat suka dengan energi ini ya. Cantik, seksi, smart. Wow, mandiri, tanggung jawab. Nah, ini saya yakin kalau udah energi ini orang yang sangat smart, memberani, terus independen, seperti itu. Oke guys, saya akan shufflekan untuk lubuk hati dia yang ingin dia ungkapkan kepada kalian. 5 card enough for you guys. Oke? Wow, ini yang cinta segitiga. Finding out the truth crush me. Menemukan kebenaran menghancurkan dirinya. I bury myself in work to forget you. Ya, dia mencoba menyibukkan diri ya untuk melupakan kamu. We need to let each other go ya. Karena ada disappoint ya. Jadi dia membiarkan kalian saling meninggalkan, saling menghindar dalam secara physically ya, untuk LDR seperti itu. I'm becoming a better person. Tapi dalam fase dimana kalian ada separation, ada on off, nah di situ kalian bertumbuh di dalam kepribadian. Di sini I left when I saw you with someone. You don't know how hard it was to let you go. Kamu nggak tahu betapa berat melepaskan kamu pergi ya dari dari realitinya. Karena realitinya mungkin kamu sudah punya pasangan, jadi otomatis dia harus melepaskan. Tapi secara energi kalian selalu terkoneksi. Ada the wheel fortune ya, ada koneksi batin yang sangat kuat. Oke guys, it's so beautiful energy. Saya yakin kalian so happy dengan readingan kali ini. Thank you so much buat kalian. Oh, sorry sebelumnya.
saya akan readingkan untuk zodiak biar kalian memiliki ketenangan kalau udah mendengar zodiak kalian saya sebut. Oke. Di sini ada dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, dan elemen air Cancer, Scorpio, Pisces. Oke. Untuk zodiak paling strong readingan kali ini ada Libra, ada Taurus, ada Libra, Taurus, and then Sagittarius, Scorpio. Ya, I think enough. Ya, itu saja zodiak yang paling strong untuk readingan kali ini. Thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia meluangkan waktu untuk mengikuti readingan saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.